ViewSonic baru aja launch monitor 32 inch Full HD 144 Hz termurah di Indonesia. Tapi buat siapa ya nih monitor? Selamat datang di GTA, di channel paling canggih di 2021. Kodenya ViewSonic VX3218 PCM HD. Secara kode sih ini kakaknya VX2718 PCM HD yang dulu udah pernah gua review. Dan gue bilang cuekin aja tuh monitor. Kayaknya kakaknya ini bakalan dicuekin juga ya kalau kita lihat dari speknya. Secara tahun pembuatan ini monitor tahun 2020, jadi masih terbilang baru kalau launch di tahun 2021 Maret akhir atau awal April ini. Kita ritual buang-buang dulu. Di sini agak belibet nih. Mesti keluarin DisplayPort, kabel power. Ya, ini DisplayPortnya. Kabel power, baut-baut, dan dia baut-baut ini buat VESA juga, dan manual book baru kita lempar. Kelengkapan lain yang dikasih ada lagi kabel power yang beda kepala sama yang tadi. Jadi ada dua kabel power di sini. Ada adapter, jadi adapternya nggak di dalam monitornya. Secara desain cukup unik ya, kayak huruf V kebalik di bagian belakang itu sekaligus jadi lubang pembuangan panas. Logo ViewSonic yang gede di bagian atas, tombol untuk OSD di kiri, dan di bawah monitor ada dua lubang untuk keluar suara dari speaker 2 kali 2 watt di monitor ini. Dan kita tes dengerin sama-sama. Kualitas speakernya agak mengecewakan sih di harganya. Mendem, nggak bulat sama sekali kualitasnya. Bassnya nggak berasa, kayak malu-malu kucing bersembunyi di belakang monitornya. Padahal kita udah dengar kualitas speaker yang bagus waktu kemarin ini di AOC 24P2C dan HP P27HG4. Memang beda segmen dengan monitor ini, tapi di harga yang lebih murah dia kasih speaker yang bagus banget. Ya bikin clean meja oke lah. Tapi buat puasin telinga, no besar, no. Untuk kaki dan stand ini sama persis sama VX2718, besinya nggak terlalu banyak, dilapisin plastik tebal gitu aja. Dengan tipe V kayak gini di standnya dan panel 32 inch yang berat, jatuhin ke kiri dan kanannya super duper gampang. Bahkan lu lihat di kamera aja, lu tahu ini kurus banget ya kualitasnya. Pas digoyang-goyangin, goyang. Dan dari kaki dan standnya kita langsung tahu monitor ini cuma bisa tilt doang, nggak ada yang lain. Dan kalau kalian perhatiin, pas kita pasangin kakinya ini, dia tuh di tengah-tengah VESA-nya yang 100 x 100 mm. Jadi kalau misalnya kalian mau cantolin mini PC di monitor ini sih kelihatannya nggak bisa, karena bracketnya mentok sama kakinya ini. Kita lanjut ke spek lengkap yang diklaim ViewSonic di website resminya. 32 inch Full HD Resolution VA Panel Curve 1500R. Refresh rate maksimumnya di 165 Hz. Untuk dapetin refresh rate maksimum ini, kalian harus pakai DisplayPort karena HDMI-nya mentok di 144 Hz. Dia cuma kasih HDMI 1.4 soalnya. Brightness diklaim 300 nit dengan static contrast 4000/1. Color gamut diklaim sRGB 103% dan NTSC 72%. Panel bitdepth-nya standar di 6 bits plus FRC. Support FreeSync dan G-Sync compatible, tentunya G-Sync compatible harus lewat DisplayPort. Respon time-nya 1 millisecond MPRT yang kita tes pakai UFO. Panel VA di sini ya kualitasnya agak kurang, agak parah sih malah. Motion blurnya super tinggi, sangat-sangat nggak cocok untuk competitive gaming. Langsung kita masuk ke pengetesan data color. Color gamut kita dapetin nggak tinggi-tinggi amat, 99% sRGB, 77% Adobe RGB, 78% DCI-P3, dan 73% NTSC. Pengetesan brightness bagus sesuai klaim. Brightness-nya maksimumnya bisa sampai 321,4 nits dengan kontras cuma setengah yang diklaim, 2030/1, dan white point-nya kebiruan banget di 8700 Kelvin. Next, color uniformity-nya lumayan
lumayan lah. Kualitas panelnya cuma ada 2 titik yang off, keakuratannya di 3,1 dan 4,2 delta E, itu di kanan bawah monitor. Nah, ini untuk luminance uniformity-nya, panelnya nggak kuat untuk sama ratain brightness-nya yang 300 nits tadi. Selain titik tengah yang 0%, sekitaran udah off banget sampai maksimum 18% lebih gelap dari titik tengahnya. Dan untuk color akurasinya nggak terlalu rendah gimana, walaupun secara average-nya udah cukup rendah sampai 1,70 delta E dan maksimumnya di 6,42 delta E. Setelah dikalibrasi sih lumayan, average-nya turun ke 0,91 delta E dan max-nya turun ke 5,0 delta E. Overall rating yang dikasih data color untuk monitor ini sebelum dikalibrasi cuma 3,5 poin. Poin yang rendah tentunya di white point dan luminance uniformity yang tadi kita udah show hasilnya agak kurang memang. Oke guys, seperti biasa kita pengetesan bleeding, gue show segalanya yang hitam. Dan di sini tetap gue bisa ngeliatin bleeding nih ya, di sini. Di bagian-bagian tekukan-tekukan memang biasa sih monitor curve kayak gitu. Cuma ini salah satu monitor curve yang lumayan bersih. Unit yang kita pegang ini cukup lumayan bersih, dimana di bagian lainnya tuh nggak terlalu kelihatan bleeding ya. Di pinggir-pinggiran kanan bawah gitu-gitu nggak terlalu kelihatan jelas. Tapi ya semuanya kembali lagi gue udah mesti bilang terus, kalau monitor kalian bisa dapat nggak bleeding itu udah kayak menang undian, karena semuanya pakai hoki-hokian. Dan unit yang gue review ini belum tentu menjadi patokan yang 100% seperti kalian beli. Ya, itu pengetesan kita. Iya, monitor ini bisa kalian dapetin di harga 3,6 juta dengan garansi ViewSonic 3 tahun full, dan saingannya yang di Indonesia kalian bisa dapetin Philips 322 M8CZ 4,1 juta, LG 32 GN 550 4150. Ada lagi sih SPC yang kemarin kita review, cuma di harga SPC yang 3,9 juta untuk brand lokal nggak worth it untuk disandingin di sini. Dari list tadi kita bisa langsung tahu kalau ViewSonic ini termurah di segmen ini, murahnya bisa sampai 500.000 bahkan. Apalagi LG dan Philips cuma kasih garansi 1 tahun full doang. Sisa 2 tahunnya itu cuma servis aja. ViewSonic bersinar banget sendirian dengan garansi 3 tahun fullnya. Pertanyaan pentingnya, untuk siapa sih monitor ini? Di pikiran gue cuma kebayang satu tipe orang sih. Orang yang mau bikin triple monitor gaming setup murah. Monitor kayak gini pasti cakep banget buat main game balap. Pas ngebut, ada motion blur sedikit, pas tancap gas cepet. Apalagi mainnya tuh pakai setup yang setir gitu ya, mantep banget. Untuk game lainnya agak berat gue rekomen monitor ini. Kemarin gue coba main Assassin's Creed Valhalla pakai monitor ini. Di sana tuh sering banget ya masuk ke goa-goa atau rumah pas malam ya, yang membuat kondisinya itu nggak ada cahaya, cahayanya gelap. Motion blurnya gila, kerasa banget. Pas terang gue masih ngerasa, masih oke lah. Tapi pas gelap itu, waduh, lama-lama bikin pala bisa pusing. Kalau game casual kayak gitu aja udah kurang enak ya, pastinya nggak cocok untuk competitive gaming. Bisa nggak kena-kena pas lu nembak kalau motion blur separah ini. Itu review kita untuk monitor termurah 32 inch 165Hz dengan garansi 3 tahun full ViewSonic. Gue Elun dari GTD, sampai jumpa di video berikutnya, tetap canggih. Woo!